Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu guru sekalian yang sempat hadir dalam kegiatan ini, serta seluruh komponen-komponen yang sempat hadir dalam kegiatan ini. Eh, Syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan inayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara yaitu berbagi pengalaman tentang pemahaman budaya positif. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam beserta salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kebodohan menuju alam yang sudah mengenal ilmu yang seperti saat ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya sebelum saya memulai ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili karena telah memberikan izin serta memfasilitasi saya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana pada hari ini. Dan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ibu yang telah sempat hadir meskipun dalam kesibukannya masing-masing. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ibu yang saya hormati, adapun tujuan diadakannya diseminasi ini adalah untuk berbagi ilmu tentang hal-hal yang saya ketahui dalam pendidikan guru penggerak. Namun bukan berarti saya berdiri di hadapan ibu-ibu sekalian, sayalah yang terpintar ataukah sayalah yang lebih tahu banyak hal. Tetapi tujuan saya berdiri di sini, Bapak Ibu sekalian, hanya ingin memaparkan sedikit materi. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita tujuannya adalah untuk berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Ya, karena kita tahu bahwa ilmu itu Bu, kalau kita tidak berbagi, maka dia tidak akan bermanfaat. Tetapi apabila kita berbagi, meskipun itu kecil bagi kita, tetapi biasanya itu untuk semua orang itu biasanya sangat bermanfaat. Dan ini bisa menjadi ladang pahala buat kita kalau kita saling berbagi. Mungkin juga sekian yang jadi pengantar buat kegiatan hari ini. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, maka langsung saja saya akan masuk pada materi inti pada kegiatan hari ini, yaitu judulnya adalah berbagi pengalaman tentang pemahaman budaya positif. Jadi ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, di sini saya menampilkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Di sini ada gambaran proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hade. Seperti apa itu gambarannya menurut Ki Hade? Di sini proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau biasa yang disingkat KHD, yang lagi populer di zaman sekarang itu KHD, ya, merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Semua ini bisa terlaksana apabila budaya positif itu bisa kita terapkan di sekolah kita atau bisa kita berikan sama anak-anak mulai dari dia kecil sampai menjelang dewasa. Jadi harus ada pembiasaan. Dari di sini apa itu budaya positif? Ya, jadi budaya positif itu
merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencangkup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Ya, jadi hal-hal yang menyangkut budaya positif itu terkait dengan sikap dan perilakunya anak-anak. Ini yang dia maksud. Selanjutnya, di sini sebenarnya di sekolah kita itu sudah banyak menerapkan budaya positif. Salah satu contohnya adalah menerapkan 5S itu. Ya, sapa, salam, santun. Ya, yang itu. Itu sudah merupakan sebenarnya budaya positif yang sudah tertanam di sekolah kita. Ya. Namun, dalam pembelajaran yang saya pelajari di modul dalam pendidikan guru penggerak, ada 6 item yang menjadi konsep utama budaya positif. Jadi yang keenam ini Bu, saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu selama 2 minggu. Ya, inilah yang dibahas dalam modul tersebut. 1 sampai 6. Tetapi pada kesempatan kali ini, mengapa saya berikan tanda yang berwarna merah seperti ini? Ini yang menyatakan bahwa saya akan fokus ke yang tanda merah itu. Yang ada memang kaitannya yang berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Ya. Jadi ada 2 fokus saya yang akan saya jelaskan pada hari ini, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, mohon maaf di sini tidak ada S-nya. Segitiga restitusi ya. Ya, mohon maaf. Selanjutnya saya akan masuk pada poin pertama, yaitu kesepakatan kelas. Ya, mungkin Bapak Ibu baru mendengar apa itu kesepakatan kelas. Sebenarnya kesepakatan kelas ini Bu sama artinya dengan peraturan kelas. Cuma kita naikkan sedikit levelnya. Ya, jadi peraturan kelas itu naik sedikit levelnya menjadi level 2 menjadi kesepakatan kelas. Peraturan kelas tadi naik level ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas. Nah, inilah yang akan diharapkan ada di kelas ibu-ibu. Ya, masing-masing nantinya kita akan memberikan semacam keyakinan kelas baru ditempel di kelas. Tetapi semua itu tidak bisa langsung kita tempel Bu. Ada prosesnya atau ada langkah-langkahnya. Ya. Ya. Apa sih manfaat membuat kesepakatan kelas? Ya, jadi tentunya kesepakatan kelas itu banyak manfaatnya. Ya, terutama cara yang efektif untuk menciptakan iklim belajar yang positif, kolaboratif di dalam kelas. Selain itu juga membuat kesepakatan kelas juga mengajarkan siswa tentang pentingnya tanggung jawab, menghormati orang lain dan bekerja secara kolektif atau secara menyeluruh. Ya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi ada 5 langkahnya. Yang pertama itu kita istilahnya ketika kita mulai membuat kesepakatan kelas, maka kita kumpulkan siswa. Yang pertama kita harus tanyakan pendapatnya itu murid tentang masalah yang diharapkan di kelas. Misalkan di kelas kita mau mengharapkan tertib, ya. Apa-apa yang kita harus lakukan supaya kelas kita tertib. Salah satu contohnya misalkan jangan ribut pada saat pembelajaran. Itu merupakan salah satu contohnya. Ya. Setelah itu misalkan anak ini sudah mendapatkan pendapatnya, kita suruh tempelkan di kertas plano seperti yang sudah saya contohkan pada saat pendampingan. Ya, dia menempel-nempel itu Bu. Ya, seperti itu. Jadi ditempelkan papan plano, kemudian disuruh siswa untuk menempelkan pendapatnya tentang apa yang dia harapkan di kelas. Jadi itu yang akan menjadi peraturan. Semua siswa dilibatkan. Kemudian kita eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Jadi kita pancing itu anak-anak tak untuk memunculkan ide-ide apa yang harus diterapkan supaya kelas tersebut itu bisa tertib dan aman. Kemudian yang ketiga, harus kita mengambil kesimpulan dari murid. Jadi semua jawabannya itu siswa Ibu yang dia tempel itu kita bacakan secara keseluruhan. Sesudah itu
kita sebentar setelah terkumpul semua, inilah yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Ya, jadi keyakinan kelas itu contohnya Ibu, kalimatnya itu selalu menggunakan kalimat yang positif. Ya, tentunya dalam kesepakatan kelas tadi biasanya anak-anak itu masih menggunakan kalimat negatif. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, kita harus rubah kalimatnya itu menjadi kalimat positif. Misalkan tidak boleh ribut pada saat belajar. Maka untuk merubah kalimat ini menjadi kalimat positif berarti kata tidaknya itu tidak boleh ada kalimat positif di dalamnya. Misalkan tertib dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu baru namanya keyakinan kelas. Ya, seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Kemudian mungkin Ibu bertanya, apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, kalau peraturan kelas itu Bu dibuat oleh guru dan akan dilaksanakan oleh siswa. Bedanya kalau keyakinan kelas ini melibatkan siswa. Ya, jadi keinginannya siswa yang dibuat ke situ. Ya, seperti itu. Itu perbedaannya kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Ya, di sini saya menampilkan salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah ada. Ya, mungkin bisa saya perbesar sedikit. Ya, jadi sini ada budaya S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ya, ini kalimatnya kan kalimat positif semua. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Kemudian mematuhi protokol kesehatan. Ini masalah kesehatan. Nilainya yang terdapat di sini adalah kesehatan. Kalau di atas budaya sopan. Kemudian ini di sini kebersihan yang kedua. Kemudian yang keempat, berbicara dengan guru. Berbicara dengan guru atau wali kelas apabila ada masalah di dalam kelas. Artinya siswa itu akan mengungkapkan apa-apa yang menjadi kendala di kelas kepada ibu gurunya. Kemudian selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Jadi religius di sini. Nilai yang tertanam pada siswa itu tertanam pada poin kelima, religius. Kemudian peduli sesama dan menjaga solidaritas. Iya, kerjasama atau gotong royong bisa di situ. Nah, di sini ada contoh kedua. Ya, jadi seperti ini Bu ya. Kalau buat di keyakinan kelas harus bervariasi. Ya, ada daya tariknya. Ya, semua ini dilakukan atau dibuat di aplikasi Canva. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu guru yang hebat ini bisa membuat seperti ini di Canva. Jadi harus dikuasai itu Canva. Ya, itu yang sangat kita harapkan sekarang. Terus yang kedua, ketika semua peraturan yang kita sudah buat tadi, keyakinan kelas yang kita buat tadi masih dilanggar oleh siswa. Nah, ini obatnya. Kalau sudah peraturan yang dibuat itu dilanggar, maka kita harus tangkis dengan ini. Namanya segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi ini adalah proses